Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah kisah nyata. Kisah yang akan menguras air mata kita. Kisah kasih seorang ibu yang merupakan kisah sedih dari seorang ibu. Dan inti dari cerita ini mengisahkan tentang seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Setiap hari beliau menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan apapun urusan rumah, sang ibu selalu memanjakan sang putri. Namun, setelah sang ibu pulang dari kota besar, sikapnya berubah total. Yang tadinya bersikap sangat baik dan sangat sayang pada putrinya, kini malah sebaliknya. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan sang ibu tersebut hingga ia wafat, hingga ia meninggalkan putrinya? Dan apa yang dititipkan untuk sang putri tersebut? Selamat mendengarkan. Ada sebuah peristiwa yang terjadi pada sebuah desa kecil. Suatu ketika, ada seorang ibu yang penuh kasih pergi ke kota besar. Setelah kembali ke rumah, dirinya berubah total dari sebelumnya. Semula ibu ini sangat mengasihi putrinya. Tak peduli seberapa larut pun anaknya pulang rumah, dia akan menunggu untuk membuatkan makanan enak dan diantarkan ke hadapan anaknya. Akan tetapi, sejak kepulangannya dari kota besar, sang ibu berubah dan tidak mau lagi mengurus anaknya. Biarpun anaknya pulang sangat larut malam, sang ibu tidak pernah mengindahkannya. Bahkan tidak memasak lagi di rumah. Ketika sang anak merasa lapar dan memberitahukan pada sang ibu, dia hanya menjawab dengan nada dingin, "Kamu sudah besar. Apakah masih belum bisa masak sendiri?" Dari situ, sang anak berpikir bahwa sang ibu tidak sayang lagi padanya. Lalu timbul perasaan tidak senang dan benci pada sang ibu. Dan dia mulai mencuci pakaian sendiri, menata kamar sendiri, saat lapar memasak sendiri. Semua urusan harus dikerjakan sendiri. Sebab biarpun dirinya merasa lelah, haus, lapar ataupun ngantuk, sang ibu tidak pernah memperdulikannya lagi. Dalam hatinya, dia beranggapan kalau sang ibu sudah tiada. Tak seberapa lama kemudian, sang ibu pun meninggal dunia. Selama selang waktu ini, sang anak sudah jauh hubungannya dengan sang ibu. Bahkan bersikap dingin dan seakan bermusuhan, sehingga kematian ibunya tidak membawa dampak kesedihan sama sekali pada dirinya. Selanjutnya ayahnya kumpul kembali. Setelah ibu tirinya tinggal di rumah mereka, dia merasa ibu tirinya sangat baik kepadanya. Paling tidak masih menyisakan sedikit lauk dan nasi baginya. Setelah lelah seharian tidak perlu memasak sendiri. Jadi hubungan dengan ibu tirinya masih terhitung cukup harmonis. Sang anak belajar dengan keras dan akhirnya berhasil dalam ujian masuk perguruan tinggi. Akan tetapi dikarenakan kondisi ekonomi keluarga tidak baik, maka dia tidak ada dana untuk membayar uang kuliah. Ketika dia sedang diliputi kecemasan, ayahnya menyerahkan sebuah kotak kecil kepadanya dan memberitahukan kalau sebelum ibunya meninggal dunia, ada berpesan agar pada saat menemui kondisi paling sulit,
baru boleh menyerahkan kotak ini kepadanya. Sang anak pun menerima kotak ini dari ayahnya. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada setumpuk uang dengan selembar surat di sampingnya. Dalam surat tersebut tertulis pesan ibunya. "Anakku, kali itu ketika ibu pergi ke kota, sebetulnya ibu pergi memeriksakan kesehatan tubuh. Setelah dilakukan pemeriksaan, barulah ibu tahu kalau ibu terkena kanker dan sudah stadium akhir. Saat itu ibu hampir tidak bisa berdiri lagi. Ibu bukan khawatir akan diri ibu, akan tetapi ibu khawatir akan dirimu. Ibu berpikir, jika ibu sudah tiada, bagaimana dengan dirimu nanti? Kamu masih kecil. Bagaimana kamu bisa melanjutkan hidup? Bagaimana menghadapi masa depan?" Dari itu, sepulangnya ibu ke rumah, ibu bersikap dingin kepadamu dan ingin kamu mengerjakan sendiri semuanya. Seolah-olah ibu tidak peduli lagi padamu agar kamu membenci ibu. Dengan demikian, sesudah ibu sudah tidak ada di dunia ini lagi nanti, kamu tidak akan diliputi dengan kesedihan. Anakku, walau ibu tidak pernah bertanya padamu, namun di dalam hati ini, di dalam hati ibu sebetulnya tetap mengkhawatirkan dirimu. Setiap kali kamu pulang larut malam, walau ibu tidak membukakan pintu untuk melihat dirimu, namun ibu tetap menunggumu pulang. Ketika kamu pulang dengan tubuh lelah dan perut lapar, ibu membiarkanmu masak sendiri, sebab ibu berharap sudah ibu tiada nanti, kamu bisa menjaga diri. Dulu ibu mengerjakan semuanya untukmu, namun sesudah ibu tiada nanti, siapa lagi yang akan menjagamu? Segala sesuatu di kemudian hari harus bergantung pada dirimu sendiri. Ibu berlaku buruk padamu, bahkan tidak memasakkan nasi untukmu, dan semua pekerjaan harus kamu lakukan sendiri. Maka dengan demikian, ketika nanti ayahmu kumpul kembali, kamu akan berpikir bahwa ibu barumu akan lebih baik dari ibu, sehingga kalian akan dapat berhubungan dengan baik dan hari-harimu akan lebih mudah dilalui. Dalam kotak ini ada uang sebesar 50 juta yang diberikan nenek kepada ibu. Sebetulnya ini adalah uang berobat untuk ibu, namun ibu tidak rela menggunakannya. Dan ibu tinggalkan untukmu dengan harapan ketika nanti kamu masuk perguruan tinggi dan membutuhkan uang, kamu dapat menggunakannya. Sekarang ibu meminta bantuan ayah untuk menyampaikannya kepadamu. Air mata segera mengaburkan mata sang anak, juga mengaburkan sepasang mata kita yang mendengar kisah ini. Kasih ibu terhadap anak sungguh tanpa pamrih dan penuh akal budi. Mana mungkin ada ibu yang tidak mengasihi anaknya ketika dia harus menahan perhatian dan kasih sayang dalam hatinya kepada anak, harus berusaha keras untuk memperlihatkan wajah dingin kepada anak. Saya sungguh sulit membayangkan betapa menderitanya perasaan ibu ketika itu. Namun demi perkembangan anak yang lebih baik dan kehidupan anak yang lebih berbahagia di masa mendatang, ibu rela menerima segala kesedihan, bahkan tidak menyesal untuk membiarkan
membiarkan sang anak salah paham terhadapnya. Namun apakah kita sebagai anak, kita mau memahami isi hati ibu? Teringat pernah sekali di dalam sebuah lift bertemu dengan seorang anak. Ketika ibunya dengan sabar membimbingnya, anak ini terlihat tidak sabaran dan mengeluhkan kalau ibunya cerewet, bahkan marah-marah dan meminta ibunya agar tutup mulut. Ibunya juga marah, namun tetap menahan diri dengan terus meminum air mineral di tangannya. Pada saat ini sang anak sama sekali tidak sadar akan betapa sedihnya hati ibunya. Cinta kasih harus dirasakan dengan kesungguhan hati. Ketika kita membantah ayah dan ibu kita, mengapa kita tidak menyadari kalau sepatah perkataan penuh emosi kita telah menyebabkan luka mendalam di dalam hati ayah dan ibu kita? Ketika ayah dan ibu sedang memberi bimbingan kepada kita, apakah kita dapat menyadari betapa besarnya hati kasih orang tua kepada anaknya? Atau kita menganggap ayah dan ibu tidak senang melihat kita dan selalu mencari masalah pada diri kita? Ketika ibu memukul dan memarahi kita, apakah itu benar-benar disebabkan karena ibu tidak menyukai kita? Pernah mendengar seorang ibu berkata demikian, "Anak-anak tersayang, tidak semua ibu dapat berbuat seperti yang kalian harapkan. Kalian semestinya mau mengerti akan tindakan ibu kalian dan jangan pernah menyalahkannya. Saya percaya ibu kalian dan termasuk ayah kalian akan mencintai kalian selama-lamanya. Tak peduli metode apa yang dipergunakan, mereka akan tetap berdiri di sisi kalian untuk selama-lamanya. Tetap berharap kalian agar kalian cepat tumbuh dewasa dan nantinya dapat berbuat lebih banyak bagi negara dan masyarakat." Benar sekali, ibu selalu mengasihi kita. Mengapa kita masih saja meragukannya? Apakah kita tahu kalau di mata ibu, kita selama-lamanya adalah anak-anak? Biarpun kita telah berusia 80 tahun dan punya banyak anak cucu, ibu kita tetap mengkhawatirkan diri kita. Apakah pakaian yang dikenakan sudah cukup hangat? Apakah di malam hari tubuh Anda ditutup dengan selimut? Apakah perut Anda kenyang dan seterusnya? Kasih ibu adalah sedemikian besar dan tanpa pamrih, bagaikan sumber air yang terus mengalir deras, tanpa pernah berhenti. Akan tetapi, bilakah kita sebagai anak dapat benar-benar memahami akan isi hati ibu? Pernah ada orang yang mengumpamakan kasih ibu bagaikan tanaman bunga di tepi jalan. Tiada orang yang peduli, tiada orang yang merawat, tiada orang yang memberi perhatian. Namun tak peduli dalam cuaca bertopan, hujan deras atau hawa dingin membeku, asalkan ada sedikit sinar mentari dan embun hujan, dia akan tetap tumbuh dan berbunga lebat. Jangan lagi menyampingkan tali kasih ini. Kasih ibu tiada pamrih dan kita perlu secepatnya memahaminya dengan sepenuh hati, merasakannya dengan sepenuh hati dan membalas budi luhurnya dengan sepenuh hati. Pohon ingin tetap tenang, namun angin terus berhembus. Anak ingin berbakti, namun orang tua sudah tiada. Pastikan penyesalan seperti ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita harus tahu bahwa ketika kita membuka pintu rumah dan memanggil ibu, masih ada orang-orang yang menyahut adalah suatu hal yang sangat membahagiakan. Dari itu, marilah kita menghargai kasih sayang termurni dan paling sulit diperoleh di dunia ini. Kita juga harus membalas budi luhur ibu
dengan cinta kasih kita yang paling tulus. Semoga dengan kita mendengar kisah nyata ini menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita, supaya kita lebih memahami, lebih mencintai, lebih menyayangi ibu kita. Terima kasih sahabat. Semoga bermanfaat.